Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Pagi, Pagi, Pak. Pak. Hmm, Mau mulai aja langsung. bisa. Sebentar ya. Kita ambil kacamata dulu sebentar. Bentar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya di kelas pagi hari ini. Gimana? Jakarta hari ini mendung atau panas nih? Mendung sih. Panas. Ini Jawa Timur bagian selatan mendung ini. Tadi gerimis sedikit. Iya, agak Eh, mendung di sini sih. sama juga ya, agak mendung ya. Jaksel, iya. Mm, 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 mm. Pak Joko sehat Pak Joko? Sehat, Coach. Oke, semangat. Bu Enita sehat Bu? Oke, hari ini sebelum kita masuk pada materi, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Tugas teman-teman kemarin. Oke. Nah, di pertemuan kemarin, di pertemuan pertama kita ngebahas kaitannya dengan apa sih content creation atau content creator itu apa. Nah, itu kan kita membahas perkenalan kaitannya dengan content creation. Nah, alhamdulillah teman-teman kemarin udah mulai pada mengumpulkan tugas yang dimana di dalam tugas itu eh kita diminta untuk mereview sebuah konten yang dimana konten itu konten favorit lah, konten favorit dari beberapa channel. Jadi bisa channelnya itu dari channel YouTube atau dari Instagram. Nah, ini kemarin sudah ada yang mengumpulkan dari Bu Enita, Pak Widi, terus Mas Nova, Mas Joko, Mas Handika, terus Mbak Nita. Nah, itu udah pada ngumpulin juga yang perlu dipahami pada tugas homework kemarin ya. Pada tugas homework kemarin itu Bentar. Itu adalah di tugas pertama itu konten rujukan itu masuk konten apa. Nah, itu saya sudah ngecek beberapa. Terus ada yang teman-teman itu tugasnya belum sesuai untuk menjawab dari homework pertama. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sambil jalan aja. Jadi nanti bisa dibuatkan menggunakan PDF. Jadi sebetulnya ini kita itu kemarin kan saya membagikan salah satu tool AI yang namanya Manus gitu ya teman-teman ya. Kemarin saya men-share Ya, ya Manus. AI namanya Manus ya. Ada yang sudah pernah pakai Manus? Belum. Belum ya? Nah, Manus itu menariknya apa? Menariknya itu dia mampu membuat dokumen yang kita minta sesuai kebutuhannya itu apa. Keluar. Ini enaknya Manus itu seperti ini. Contoh, saya kemarin sudah mengeksplor kaitannya dengan Hamburg. Saya sudah mengeksplor kaitannya dengan Hamburg di Hamburg pertama kemarin. Bagaimana kita itu mengerjakan Hamburg itu menggunakan AI. Dan ini nanti manfaatnya bisa juga digunakan untuk apa? Bisa juga digunakan untuk pembuatan konten, Bapak Ibu. Jadi bisa juga nanti digunakan untuk pembuatan konten. Jadi ini kita akan resume gimana manfaatkan Manus untuk pengerjaan tugas atau pembuatan konten yang dimana nanti itu nanti juga membantu kaitannya dengan bagaimana itu kita menyusun sebuah storyline dan lain sebagainya yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Contoh di sini Manus itu websitenya manus.im teman-teman. Oke. Ini ini contoh
contoh tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama di sini saya minta untuk menganalisa platform sosial media dari dua channel yang ada. Yang saya gunakan adalah channel involving sama kasih solusi. Nah, itu akhirnya dia itu nanti langsung membuat. Dia itu masuk konten apa dan lain sebagainya. Jadi dari dua channel ini saya minta seperti pertanyaan yang tadi, Bapak Ibu. Jelaskan jenis konten yang mereka buat, kan sama nih dengan yang ada di sini. Jenis kontennya, kategori, dan seterusnya, akhirnya ketemu dokumen tugas seperti ini, Bapak Ibu. Nah, akhirnya ketemu dokumen tugas yang ada dari Manus ini. Nah, iya kan? Dan dia di sini sudah ada screenshotnya sekalian. Jadi kan kita kemarin diminta untuk screenshot juga kan di tugas pertama ya. Nah, ini nanti tugasnya saya kirimkan sebagai contoh juga teman-teman di tugas homework nomor 1. Tuh, liatin. Udah. Gedein, Pin. Apanya gedein? Ini Orang apa? kirimkan ke grup ya, Bapak Ibu ya. Biar nanti bisa juga digunakan untuk belajar Bapak Ibu di rumah secara mandiri. Oke. Nah, jadi nanti bisa menggunakan Manus, linknya sudah saya kirim. Oke, kita di sini nanti kita akan masuk di materi yang kedua. Saya stop share screen dulu. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Kemarin ada yang sudah mencoba untuk belajar mandiri di slide yang kedua, di topik yang kedua? Ada yang sudah membuka dokumennya? Sudah? Udah. Sudah ya? Udah. Oke. Mas Rafli, dokumennya Ya. itu belajar tentang apa, Mas? Tuh, Judulnya apa judulnya? usahain. Perihal konten ya? Ya, konten. Perihal konten. Oke. Perihal konten bicara kaitannya dengan penggunaan konten. Bu Enita, yang menarik di topik yang kedua apa, Bu Enita, ketika membaca slide-nya, Bu Enita? Kaitannya membuat yang namanya storyline. Iya. Oh, masih unmute, Bu Enita. Nah, pembuatan storyline ya, Bu Enita ya. Oke. Nah, nanti kita akan ngebahas di topik kedua apa yang nanti akan kita lakukan, gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi ya. Saya share screen. Saya akan share screen. Nah, sebelum kita masuk materi lanjutan pembahasannya, saya mengingatkan bahwasanya di pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua live sessionnya ya. Jadi kita nanti akan kita udah mulai hari ini sampai dengan pukul 10, teman-teman. Nah, di topik kita kali ini kita akan bicara kaitannya dengan perencanaan konten. Nah, kalau boleh tahu perencanaan konten itu apa kira-kira? Teman-teman, perencanaan konten itu apa kira-kira? Menyusun segala sesuatunya kaitannya dengan hal-hal tertentu yang terkait dengan produk atau diri kita yang kita publish di platform sosial media. Nah, kita akan bahas nih di perencanaan konten itu ada apa aja. Oke, kita lanjutkan. Ini kita skip ya. Ini kemarin kita udah nomor HP saya bisa tektokan di 57578. Nanti kalau nggak jelas sekilas tentang saya kita skip.
kita masuk pada materi. Di materi kita kali ini ada 4 hal yang nanti akan kita pelajari, teman-teman. 4 hal itu kita bicara kaitannya dengan konten pilar. Ya, kita bicara kaitannya dengan konten pilar. Kalau boleh saya sarankan, konten pilar itu nanti kaitannya gimana sih sebuah konten itu mencakup semuanya dan membuat para penikmat konten itu tertarik dengan konten kita. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua ada perencanaan konten. Yang ini menjadi judul dari materi kita. Kalau sudah ada perencanaan, lalu kita susun nih step by step-nya dengan istilah yang namanya membuat storyline. Terus yang keempat, itu adalah membuat storyboard-nya. Jadi kalau storyline itu nanti berupa narasi, teman-teman, atau sketch. Nah, di storyboard itu nanti muncul nih gambarnya, adegannya gimana, dan seterusnya. Nah, ini 4 hal ini yang nanti akan kita pelajari, teman-teman. Kita lanjutkan. Kita awali dengan konten pilar. Bicara konten pilar, itu adalah kita bicara konsep. Di mana kita itu mengembangkan sebuah konten yang efektif. Konten bertindak sebagai fondasi utama yang dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis konten turunan. Jadi kita di sini bicara bagaimana kita itu ketika berangkat dari konten kita itu kita harus memahami. Yang pertama adalah bicara kaitannya dengan knowledge produk kita atau perihal bicara diri kita itu seperti apa. Jadi kalau knowledge produk kita bicara kaitannya mengenalkan produk kepada konsumen atau calon konsumen. Tapi kalau diri kita bicara kaitannya dengan branding. Jadi bicara konten pilar itu adalah mengembangkan strategi yang efektif cocok nih yang nanti ini korelasinya itu dengan apa aja itu nanti kita akan cocok. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah oke, kemarin kita ngebahas kaitannya dengan kipas portable. Kita bicara kaitannya dengan kipas portable. Nah, di sini kalau kita bicara kipas ini bisa juga ini sebagai edukasi untuk kaitannya gimana itu kipas itu kita buat kontennya. Kalau konten edukasi, bagaimana kita tahu cara pemanfaatan kipas. Tapi kalau kita bicara konten informasi, ini bicara bagaimana kita perawatan penggunaan kipasnya seperti apa. Nah, terus berikutnya lagi, kalau ini konten hiburan, fungsi lain dari kipas itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, jadi kita harus tentukan ini. Subjek utamanya ini yang nanti bisa menjadi beberapa konten itu gimana. Jadi ini yang menjadi fondasi utama kaitannya dengan konten ini masuk ke kategori yang mana. Eh, Mbak Siva, mungkin saya bisa dijadikan co-host, Mbak Siva. Oke. Oke, kita Sebentar lanjut. ya, Pak. Siap, Lagi siap. error, saya masuk dari 2 device. Soalnya yang Oke. laptopnya error ya, sebentar ya. Siap, siap, siap. Oke, kita lanjutkan. Konten pilar itu karakteristiknya gimana kan gitu. Bicara karakteristik tentunya adalah bicara bagaimana itu nanti konten itu melekat pada karakter itu melekat pada konten kita. So, diawali dengan kita angkat suatu hal tema yang secara umum. Ya, nanti kita bisa turunkan menjadi beberapa subtopik tema. Jadi, kita cari tema secara umumnya itu gimana, gitu kan? Kita cari temanya. Tadi kan udah bicara kipas, fungsinya gimana, pemanfaatan realnya gimana. Nah, itu nanti dipecah di dalam istilah yang kedua itu adalah dipecah menjadi berbagai macam bentuk subkonten. Jadi di subkonten itu akhirnya kita mecah. Oh, ini masuk nanti konten edukasi, masuk konten informasi, masuk konten DIY, masuk konten hiburan kan gitu. Nah, setelah itu ketemu nih subkontennya, baru kita cari referensinya. Rujukannya dari subkonten itu nanti gimana kan gitu.
Karena kenapa? Kalau kita berangkat dari rujukan, kita nanti menentukan goalnya itu susah. Jadi kita nanti menentukan goalnya itu susah. Beda dengan konsep ketika kita itu belajar mau mengangkat sebuah persoalan. Kalau mengangkat sebuah persoalan, kita harus cari referensi dulu. Tetapi kalau kita bicara konten, kita harus knowledge, kita harus paham dulu nih kontennya itu gimana dari produk atau branding kita. Kita pahami diri kita dulu. Self-nya diri kita itu kita pahami terlebih dahulu. Baru nanti cari referensi. Nah, ini nih yang perlu dipahami oleh teman-teman. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Contoh beberapa konten pilar. Contoh beberapa konten pilar. Contoh beberapa konten pilar. Ada beberapa konten pilar itu contohnya yang nanti akan kita bahas. Yang nanti akan kita bahas. Bentar, share screen-nya saya ulang lagi. Sebentar. Oke, saya share screen-nya saya ulang lagi. Oke. Nah, saya share screen. Oke. Kelihatan ya teman-teman share screen saya? Oke. Kita awali dengan contoh konten pilar. Bicara konten pilar, contohnya adalah ada konten yang namanya konten edukasi. Nah, konten edukasi seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, itu adalah bicara di mana konten itu cocoknya itu adalah kita buat konten berupa artikel. Yang dimana di artikel itu, di situ memuat berbagai wawasan ilmu ataupun tutorial untuk menggunakan sesuatu. Jadi, bicara edukasi itu cocoknya adalah artikel blog itu cocok. Terus kita menyajikan gambar berupa infografis itu juga cocok juga. Dengan visual-visual yang menarik. Jadi, konten edukasi kaitannya dengan konten pilar itu bisa untuk artikel blog, infografis, terakhir adalah video tutorial atau DIY. Nah, biasanya webinar dan lain sebagainya itu masuk ke konten pilar edukasi. Lupa apakah boleh konten hiburan itu, sorry, konten-konten humor itu masuk ke edukasi? Nah, kalau ada hiburan terus ada muatan edukasinya, itu crossover boleh. Jadi crossover itu boleh. Di dalamnya itu ada edukasinya, ada kata-kata yang digunakan itu menggelitik, ada guyonannya itu juga boleh juga. Tentunya tujuannya apa? Biar nggak bosen aja gitu. Terus yang kedua ada konten pilar, contohnya adalah hiburan. Hiburan yang sering dimanfaatkan adalah contoh. Kita nggak harus bicara konten dulu. Di WhatsApp itu ada yang sering dipakai berupa meme. Atau dalam istilah di WhatsApp itu namanya apa? Stiker ya. Bisa stiker diri sendiri dengan ekspresi-ekspresi lucu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi sebuah konten hiburan. Konten pilar hiburan. Terus di IG ada platform Reels. Di platform IG itu ada Reels, di YouTube ada Short, di TikTok di situ ada video pendek. Nah, itu bisa juga kita itu masukkan konten-konten hiburan.
Terus saat ini pun ada juga drama-drama Korea itu menjadi video pendek itu banyak. Sehingga apa? Di konten hiburan itu kenapa saat ini itu masuk ke short? Kembali lagi kaitannya dengan one point. Jadi saat ini ketika kita bicara short itu, orang saat ini yang dibutuhkan itu adalah POV-nya. Jadi point of view dari sebuah konten. Di 8 detik, thread gitu langsung ada POV-nya. Kalau menarik dia akan mengikuti. Entah itu 30 detik, 60 detik, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit. Nah itu eh, untuk ingin mencapai views tinggi itu salah satu caranya adalah melalui video short. Apalagi kalau hiburan itu menarik. Ada lagi konten pilar yang advertising atau promosi. Nah, di konten pilar ini itu dia masuk kategori iklan yang berbayar. Kan, ya. Ada lagi yang testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan serta penawaran khusus dan diskon. Nah, di promosi ini digunakan masuk di fase CRM, Customer Relationship Management. Jadi dia masuk di kategori itu. Untuk memanage gimana itu konsumen nggak lari dari kita. Tetap belanja lagi kepada kita. Tentunya kuncinya untuk promosi itu adalah komunikasi yang dimana komunikasi ini masuk di konten pilar terakhir. Masuk ke interaksi. Jadi bagian CRM itu salah satu kuncinya adalah interaksi. Kalau di dalam istilahnya itu ada yang namanya CTA. Masih ingat CTA itu apa? Bapak Ibu, CTA? Call to action. Call to action. Jadi ada ajakan, ada pertanyaan, ada semacam meminta untuk feedbacknya dan seterusnya. Sehingga untuk itu akhirnya di interaksi itu nanti kita bisa gunakan untuk memanage yang namanya konsumen. Tetapi ada hal yang menarik di situ. Di interaksi itu bisa juga kita itu mengukur kaitannya dengan bagaimana jangkauan-jangkauan dari konten kita. Kita bisa lakukan yang namanya polling, kita bisa lakukan yang namanya kuis di platform media sosial kita. Oke. Ini yang saat ini memang bisa dimanfaatkan. Dan apalagi sekarang itu di platform sosial media semuanya, terus di platform percakapan digital WhatsApp itu sekarang sudah ada fitur untuk polling juga. Jadi enak sekarang. Nah, kita masuk ke perencanaan konten. Nah, di perencanaan konten itu ada hal yang menarik yang bisa kita lakukan. Yaitu bagaimana kita itu memecah persoalan-persoalan yang nanti kita bisa wujudkan solusinya masing-masing. Contoh, kalau kita itu lapar, solusinya itu apa teman-teman? Pasti makan ya. Terus kalau kita itu bepergian, pasti kita menyiapkan bekalnya gimana, transportnya pakai apa, dan seterusnya. Jadi perencanaan konten itu kita bicara kaitannya dengan ide apa yang nanti akan kita buat dalam sebuah konten tersebut. Namanya apa? Namanya adalah proses ideasi konten. Nah, ideasi konten itu kita bisa memanfaatkan tools dari Gemini bisa. Ada yang pernah menggunakan AI? Ada yang pernah menggunakan kecerdasan artifisial AI? Bapak Ibu? Ada yang sudah Iya, pernah? Pak. Udah. Pernah ya? Nah, contoh yang saat ini paling sering digunakan antara Gemini atau Copilot ya. Di sini saya akan coba buka ChatGPT, Copilot atau ChatGPT. Nah, bicara kaitannya dengan ideasi, mungkin kita awali nih
Pak Joko kemarin jualannya jas hujan, Pak Joko ya? Iya. Nah, ini kalau kita itu pengen ideasinya itu dari HI, itu kita bisa lakukan hal pertama adalah apa? Hal pertama adalah kita lakukan yang namanya profiling terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya adalah kita ketikkan Anda sebagai expert, Anda sebagai expert dalam bidang content creation. Share screen saya kelihatan ya? Oke. Lalu dia akan memposisikan nih. Ketika itu ideasi sebagai konten, dia akan menyampaikan nih ChatGPT. Saya siap membantu Anda sebagai expert dalam bidang content creation. Silakan jelaskan lebih lanjut strategi konten untuk media sosial, ide konten, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat saat ini saya seolah-olah saya sebagai Pak Joko yang jualan jas hujan gitu ya. Saat ini saya sedang menggeluti bisnis di marketplace jualan jas hujan gitu. Dari bisnis ini satu hari laku berapa Pak Joko untuk jas hujannya? Sekitar 1 sampai 5. 1 sampai 5. Tiap hari laku antara 3 sampai dengan 5 jas hujan yang tiap hari terjual, jangan laku lah. Tiap hari terjual antara 3 sampai dengan 5 jas hujan. Oke. Nah, ini kita langkah pertamanya adalah profiling. Langkah keduanya kita masukkan yang namanya data. Nah, ini data ini tadi kan kita udah masukkan. Saat ini saya sedang menggeluti bisnis di marketplace jualan jas hujan. Dari bisnis ini tiap hari terjual antara 3 sampai 5 jas hujan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan. Berdasarkan data di atas, jadi langkah pertama profiling, langkah kedua masukkan data, langkah ketiga baru bicara kaitannya dengan ideasi konten. Berdasarkan data di atas, nah lakukan. Jadi ideasi konten itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi ideasi konten itu ada 3, kalau berdasarkan slide. Ada brainstorming, ada mind mapping, ada analisis trend. Nah, ini kita akan coba nih lakukan dengan ChatGPT, lakukan yang namanya brainstorming. Oke ya, kita coba. Lakukan brainstorming produk tersebut. Dan lanjutkan mind mapping serta analisa tren dengan tujuan meningkatkan penjualan dengan target terjual minimal 10 jas hujan terjual dan maksimal 50 jas hujan terjual. Nah, jadi kita setelah memasukkan data, kita itu pengen bahwasannya dari data kita jualan yang sehari itu laku antara 3 sampai 5, itu nanti ChatGPT kita minta untuk lakukan brainstorming, mind mapping, serta analisis tren. Jadi kita akan minta di brainstorming itu
nanti kira-kira menghasilkan apa. Di mind mapping itu nanti dia akan membuat sebuah diagram menghubungkan ide utama dengan sub ide. Nah, jadi kita lakukan brainstorming untuk menghasilkan ide baru. Nah, lanjutkan mind mapping untuk menghubungkan ide utama dengan sub ide yang ada. Nah, serta analisa tren untuk mengetahui topik yang relate dengan produk tersebut dan sedang populer. Oke. Jadi di sini kita akan coba nih. Nah, ini skripnya saya copy, saya kirimkan ke grup ya. Biar nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan. Nah, oke, kita buka. Nah, kita minta untuk lakukan ideasi konten. Oke, ideasi konten, lakukan brainstormingnya, terus lakukan mind mappingnya, sama analisis trennya. Oke, sudah ketemu nih. Kalau kita ngerjakan sendiri, kira-kira butuh waktu berapa lama ini? Pasti lama ya teman-teman ya. Pasti lama. Nah, kita lakukan yang namanya brainstorming dari produk ini. Nah, di produk ini, karena ini kita tadi bicaranya adalah jas hujan, maka bagaimana jas hujan ini modis dan fungsional? Fungsinya pas, serta tetap nggak norak. Tetap nggak norak. Terus dia bebas dari yang namanya limbah. Bisa didaur ulang, eco-friendly. Jadi aman dari lingkungan. Teknologi cerdas, terus bisa jadi jas hujan, rompi, atau detachable. Bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, ini ketika kita bicara brainstorming, otomatis dia akan ngebahas jas hujan itu nanti gimana itu nanti bisa memenuhi untuk kebutuhan pasarnya. Terus ada pilihan warnanya, ada yang tipe jas hujannya itu jas hujan plus sarung sepatu, ada juga model ponco. Nah, karena apa? Ponco itu biasanya kita punya tas ransel terus ditutupi gitu kan? Jadi kalau kita itu kebingungan ide kaitannya dengan ideasi konten, kita bisa memanfaatkan AI. Terus gimana mind mappingnya gitu. Nah, mind mappingnya akhirnya ketemu nih. Karena ini bicara jas hujan, topiknya adalah gimana jas hujan itu ketika dipakai itu memang kelihatan modis. Akhirnya ide utamanya adalah jas hujan modis dan fungsional. Ya kan? Ini yang tipe yang kita bicarakan. Akhirnya di jas hujan itu teman-teman, itu kita menemukan beberapa sub tema, sub ide untuk konten kaitannya dengan jas hujan modis dan fungsional. Bicara model trendy, teman-teman. Bicara model trendy. Kak, nanti minta record Zoom-nya ya buat dipelajari lebih lanjut. Oke, siap, Kak Rafli. Nah, nanti tetap Zoom-nya juga nanti akan saya share juga ya, recordnya ya, biar bisa untuk belajar mandiri juga. Nah, di dalam ide konten yang kita bicarakan itu adalah jas hujan tadi, itu yang perlu dipahami adalah yang kita pahami adalah ini teman-teman.
Bagaimana ide itu muncul dari yang disarankan oleh ChatGPT? Ada yang namanya bahan eco-friendly, bisa didaur ulang. Fitur smart, jadi di situ jas hujannya itu ketika kena air nggak basah. Jadi kompartemen anti air. Terus dia itu ada ventilasi anginnya, tapi tidak membuat air itu masuk. Ada hoodie-nya, detachable part. Jadi ada di fungsi jas hujannya itu ada yang bisa dipasang dan dilepas. Ukurannya itu ada ukuran-ukuran yang mulai dari kecil sampai dengan besar. Terus ada kostumisasi atau limited drop. Jadi contoh nih, ada sablon yang di situ memang khusus identitas jas hujan yang memang kita pakai. Terus ada paket aksesoris berupa sarung, sepatu, rain bag, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita korelasikan gimana sih analisa trennya kan gitu. Analisis trennya tentunya adalah kalau bicara kaitannya dengan tren jas hujan itu ada yang namanya group core atau nostalgia core tahun 90-an. Nah, ini warna mencolok sedang naik daun. Nah, ini fitur dari Reddit. Kita lihat kontennya. Oke, ini di tahun sekian. Jas hujan yang tren itu gimana? Terus fashion dan fungsi bersatu. Rainwear gini jadi fashion statement. Jadi di sini sudah ada referensinya. Dia itu menjadi topik bahasan itu di mana kan gitu. Ini ada tag Sci Research mengatakan bahwasanya jas hujan itu juga menjadi salah satu tren. Ini yang membahas dari orang India yang dia berada di Amerika. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya smart fitur. Smart fitur di situ ada tren material teknologi. Jadi di situ ada ventilasi tetapi air nggak masuk. Ada lagi ukuran inklusif desain unisex. Nah, ini bisa bisa masuk bagaimana nanti inovasi dari sebuah jas hujan. Nah, terus gimana nih? Nanti kita akan membahas target berikutnya untuk pembuatan kontennya sebelum bicara kaitannya dengan pembuatan storyline. Nah, kan gitu. Strategi implementasi untuk naik ke 10 sampai 50 penjualan per hari tentunya adalah kita wajib lakukan yang namanya persona audience. Persona konsumen atau persona buyer. Yang di situ berdasarkan dari jenis jas hujan kita. Line A, jas hujan anorak fashion. Ada line B yang suka memang jas hujan yang bisa didaur ulang. Line C, jas hujan yang smart. Ada ventilasi dan lain sebagainya. Lalu ada hal-hal paket bundling dan lain sebagainya. Terus ada rekomendasi topik populer yang bisa digabungkan. Jadi setelah ketemu strateginya, itu akhirnya kita bicara topik yang bisa digabungkan. Jas hujan bisa dimanfaatkan untuk outdoor ataupun hajatan motovlogger atau golf. Nah, ini teman-teman touring gitu ya. Terus bicara sustainability lifestyle, eco-conscious buyer. Keselamatan tentunya. Terus ada yang namanya seasonal promo. Nah, ini contoh yang gimana yang mesti kita lakukan biar nanti penjualannya itu meningkat. Sekarang kita masuk di materinya tentunya. Kita lanjutkan dengan kalau tadi kita udah bicara menaikkannya seperti apa, lalu kita wujudkan menjadi sebuah konten. Langkah berikutnya apa? Yaitu langkah berikutnya adalah membuat yang namanya storyline. Buat yang namanya storyline itu gimana teman-teman? Gitu kan? Kita di sini kita akan bicara storyline itu apa? Storyline itu adalah perencanaan konten yang membantu
untuk menyusun alur yang menarik dan logis, sehingga pesan itu bisa tersampaikan secara benar dan menyeluruh. Loh, Pak, kok ada benar dan menyeluruh? Karena kenapa? Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi ketika informasi yang bisa disampaikan itu dipahami oleh komunikan. Jadi dipahami oleh orang yang kita ajak komunikasi, kita selaku komunikatornya. Gitu. Dan tentunya informasi itu harus informasi yang benar. Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang salah, hoax, dan lain sebagainya. Apakah ada contoh DIY, walaupun barangnya real ada, tapi DIY-nya itu ternyata nggak pas menjadi produk tersebut? Ada juga. Karena ada beberapa informasi yang ditutupi atau nggak disajikan. Itu juga nggak boleh juga untuk membuat konten seperti itu. Oke. Jadi kita bicara storyline itu adalah kita bicara alur itu biar nggak OOT, out of topic. Tetap sesuai dengan garis dan juga nanti tetap efektif. Oke. Storyline itu ada beberapa dasar. Yang dimana dasar itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan dalam penyusunan storyline. Oke, for the first time, kita bicara introduction atau pendahuluan. Di dalam pendahuluan kita awali dengan hooks. Kalau dulu itu ada yang namanya kalimat inti. Sekarang istilahnya adalah POV, point of view. Nah, point of view kalau dulu itu berada di tengah. Karena apa? Dia harus baca dulu biar paham dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang, POV itu wajib dimasukkan di 2 detik pertama. Yang itu penguatan setelah yang namanya thumbnail. Jadi ada thumbnail, lanjut POV di 2 detik pertama sampai dengan 5 detik pertama. POV-nya di situ. Jangan POV diarahkan lebih dari 8 detik. Karena nanti audiens nggak tahu nih konten kamu isinya apa. Itu part di introduction, dahuluan. Nah, POV, thumbnail itu bisa dengan cara-cara yang kata-kata yang ada punchline-nya. Kata yang menohok, kata yang menarik perhatian, kata yang lagi tren itu bisa dipakai untuk introduction. Next time, kalau udah POV-nya, bicara kaitannya dengan konflik dan tantangan. Jadi di situ konflik dan tantangan diberikan ketika kita itu nanti juga tidak jauh-jauh bicara kaitannya dengan solusi serta penjelasan atau explanation-nya. Jadi di situ ada challenge, di situ ada solution. Nanti gimana itu nanti memberikan persoalan yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Yang tadi kita bicara dengan just-nya itu tadi. Yang endingnya itu nanti adalah bicara kaitannya dengan CTA-nya tadi, call to action-nya. Gimana nanti mereka itu akan berinteraksi dengan kita. Yang endingnya adalah 3 hal yang sudah kita bahas di hari Rabu kemarin. Cold konsumen, warm konsumen, and hot konsumen. Belum tahu, sudah tahu tapi belum beli, tahu tapi nanti biar kembali lagi kepada contoh storyline. Oke. Di sini saya akan coba. Di sini contoh storyline yang ada dan nanti kita juga akan coba membuat
kita akan coba membuat storyline untuk jualan, untuk konten jualan jas hujan di platform marketplace. Ya nanti kontennya kita unggah di platform sosial media. Mengapa konten marketing penting dalam digital marketing? Jawabannya adalah itu. Bayangkan seorang pengusaha kecil bernama Dina baru saja memulai bisnis fashion online. Meskipun produknya berkualitas tinggi, dia kesulitan menarik pelanggan. Setelah mencari solusi, dia menemukan konsep konten marketing sebagai strategi digital yang dapat membantu meningkatkan brand awareness dan penjualan. Subtopiknya adalah bicara gimana konten marketing memiliki peran dalam digital marketingnya. Strateginya gimana? Terus perubahan perilaku konsumen dalam mencari mengkonsumsi informasi. Nah, di sini kita bicara bagaimana? Kita bicara adalah pengalaman dari konsumen atau customer journey-nya itu seperti apa. Sehingga kita nanti bisa langsung menyesuaikan konten untuk kebutuhan mereka. Kita nggak boleh memaksa konten kita itu dipahami mereka. Karena yang butuh itu mereka. Untuk solusi kaitannya dengan masalah-masalah yang mereka miliki. Sehingga kita gimana konten kita itu bisa memberikan wawasan, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan solusi dari masalah mereka. Manfaat konten marketing dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Serta di situ bicara tren terbaru yang tadi itu tadi. Luarannya tentunya peserta memahami pentingnya konten marketing dan dampaknya dalam dunia digital. Oke. Nah, sekarang kita buat nih langkah untuk membuat kontennya. Yang pertama adalah membuat storyline yang kuat. Nah, tentukan tujuan dan audiens. Jadi audiensnya ini nanti siapa sih gitu. Di dalam kita menentukan audiensnya ini, itu kita dasari dulu tujuan utama dari konten ini apa. Apakah masuk ke edukasi, promosi, atau hiburan. Siapa target audiensnya, masalah apa yang ingin dipecahkan. Nah, jadi jika membuat storyline untuk konten marketing, tujuan bisa berupa mengajarkan cara membangun strategi konten marketing bagi pemilik bisnis. Oke, kita lanjutkan. Buat struktur cerita yang jelas dengan apa? Skema 3 babak atau 3X structure. Yang pertama adalah setup. Yang kedua adalah confrontation atau konflik. Yang ketiga adalah resolution atau penyelesaian. Oke, for the first time, kita itu lakukan pengenalan tokoh utama, masalah, dan latar belakang. Jadi, kita tentukan nih tokoh utamanya siapa. Terus masalahnya apa, latar belakangnya gimana. Nah, ini kita contoh akan kita buat di sini. Kita akan buat untuk membuat karakter yang menarik. Oke, sekarang kita akan coba nih di ChatGPT tadi ya. Nah, berdasarkan data di atas, kita lanjutkan. Buatkan story line dengan
ketentuan sebagai berikut dan contohnya seperti yang saya unggah. Seperti file yang saya unggah. Jadi ini tadi saya sudah mengcopy dua hal. Ini terus satunya lagi adalah ini. Sedangkan data di atas, nah ini contoh seperti yang saya unggah. Oke. Nah, kita tadi kan contoh yang kita manfaatkan atau kita gunakan itu adalah jualan jas hujan kan? Nah, di sini kita akan membuat nih storyline-nya seperti apa, terus kita langkah membuat storyline dengan 3x structure-nya seperti apa, itu kita langsung temu nih. Berdasarkan gambar materi dan dirakamin, langkah-langkah membuat storyline yang menarik. Berikut contoh storyline yang relevan untuk bisnis Anda dalam menjual jas hujan. Judulnya adalah, judul storyline-nya, menyelamatkan bisnis jas hujan di tengah hujan tantangan. Kenapa ada kata tantangan? Saat ini ekonomi misal sulit gitu kan ya. Akhirnya kita itu ada istilah tantangan yang nanti menjadi punchline di netizen kita atau follower kita. Kita di action pertama. Pengenalan tokoh. Ya kan tadi, yang pertama tadi kan pengenalan tokoh. Penjual jas hujan di marketplace mengalami stagnasi penjualan. Meskipun produknya berkualitas dan tahan air, tapi hanya laku 3-5 unit per hari. Ia mulai ragu apakah jas hujan ini masih diminati pasar atau enggak. Jadi, kita ada kondisi real, jas hujan itu sehari laku 3-5. Lalu, karena dia itu pengen ningkatin nih, perharinya itu laku minimal 10-50, akhirnya di situ ada pengembangan atau konflik, confrontationnya in act 2. Ia mulai mempelajari strategi konten marketingnya dan tren konsumennya. Akhirnya dia bicara, gimana sih desain yang modis, fitur reflektif, narasi tentang out style, gaya hidup, itu ternyata menarik perhatian Gen Z. Akhirnya dia membuat sebuah konten kreatif dan mengembangkan produk berdasarkan data tag. Menarik nih. Jadi dia itu tertantang nih. Kita harus ngapain? Pak Joko harus ngapain kan? Story-nya, dengan strategi konten storytelling, bundling, dan desain jas hujan baru, akhirnya penjual berhasil meningkatkan penjualan hingga 25 unit per hari. Ia menjadi salah satu seller teratas di kategori rainwear dan kini membidik target 50 unit per hari. Lanjut ini, jika Anda ingin, saya bisa membantu buatkan versi video storytelling pendek, caption media, atau presentasi pitch produk berdasarkan story lainnya. Nanti kita akan membuat nih, buatkan versi video story, link pendek, dan caption sosial medianya. Oke. Kita buat yang nanti kita akan masuk di langkah pembuatan storytelling yang ketiga. Ketiga, langkahnya apa, teman-teman? Langkahnya adalah buat karakter dan elemen emosionalnya. Maksudnya gimana sih? Di sini adalah karakter yang relatable, orang yang tertarik pada cerita yang menggambarkan perjuangan, pengalaman yang mirip dengan mereka. Pastikan ada penyelesaian yang memuaskan, solusi yang tepat. Contohnya adalah karakter utama, pemilik bisnis online bernama Dina ingin meningkatkan visibilitas trennya. Terus konfliknya gimana, penyelesaiannya gimana, itu dia akhirnya mempelajari SEO. Kalau SEO itu dalam bahasa Jawa, yang penting untuk orderan. Lalu berhasil meningkatkan engagementnya. Nah, ini kita masukkan nih di ChatGPT.
Kita masukkan di chat GPT. Kita masukkan di chat GPT-nya. Dasarkan data di atas. Nah, di sini saya unggah panduan yang ketiganya. Panduan yang ketiga, oke. Nah, di panduan ketiga itu adalah kita bicara kaitannya dengan kontennya. Sebentar. Ini saya kopikan dulu. Thread FNF5. Saya tayangkan lagi. Share screen yang kedua. Nah, saya masukkan nih. Nah, karakter utamanya akhirnya ketemu. Karakter utamanya akhirnya ketemu. Arif seorang pemuda yang baru saja merintis usaha jas hujan, tinggal di kota kecil yang rawan hujan dan punya semangat tinggi untuk mandiri. Konflik jas hujan berkualitas tapi kesulitan mendapatkan perhatian pembeli. Penyelesaiannya adalah Arif mulai belajar tentang konten marketing, trend fashion, sampai strategi storyline. Ia membuat konten video pendek. Langkah keempatnya adalah terakhir membuat yang namanya call to action-nya. Membuat call to action-nya. Gimana caranya gitu kan? Call to action-nya kita buat. Buatkan langkah sesuai dengan panduan yang saya unggah. Nah, ini kita membuat untuk CTA-nya. Oke. Nah, oke. Kita nanti akan membuat storyboard-nya di tahap berikutnya ya. Di tahap berikutnya kita akan membuat storyboard-nya. Gimana storyboard-nya? Storyboard-nya ini nanti kita bicara bagaimana ini akan mengidentifikasi adegan dari konten kita. Narasinya gimana, teksnya gimana, serta menyesuaikan elemen visual yang meningkatkan keterlibatan. Ini yang mesti kita perlu pahami. Jadi di sini itu kita nggak sekedar bagaimana menyusun storyline-nya, tetapi kita juga berpikir gimana itu nanti kita menyusun storyboard-nya itu sesuai nih dengan adegan yang sudah kita setting tadi di storyline. Karakternya siapa, kondisi geografis, demografinya gimana, terus lanjut lagi kondisi konsumen atau calon konsumen serta penikmat kontennya gimana, itu kita nggak bisa ngasal, kita nggak bisa
ngotak harus gimana itu enggak. Kita harus tentukan gimana yang sesuai dan tepat sesuai kebutuhan kita. Nah, poinnya ada 3 ini tadi. Saya ulang, identifikasi adegan utamanya, tentukan narasi dan teksnya, serta elemen visual yang relatable. Yang di situ adalah meningkatkan keterlibatan. Contoh storyboard adalah seperti ini, teman. Mulai pengambilan gambarnya, berfokus pada pria yang terburu-buru. Terus di situ di frame ketiga gerakannya itu kamera mengikuti Sarah, melihat close up wajah pria tersebut. Terus berpindah ke wanita yang menoleh ke atas dan bertemu pandang dengannya. Lanjut ada kamera itu zoom in, terus lanjut ke zoom out. Di situ ada bayangan pria yang masih terlihat samar di latar. Gitu. Contoh storyboard secara umum seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba nih di ChatGPT storyline-nya itu seperti apa kalau kita wujudkan dalam bentuk video. Mau saya buatkan video storytelling, caption IG TikTok atau versi narasi artikel pendek. Kita masuk di storyline dulu. Berdasar data di atas, buatkan video pendek untuk versi video storyline. Jadi di sini akan muncul storytellingnya seperti apa, bukan sekedar jas hujan. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan di membuat storyboardnya. Kita akan masuk di materi pembuatan storyboard. Nah, storyboard di sini adalah representasi dari visual dari storyline yang dimana itu merupakan berupa sketsa atau diagram. Karena kita nanti menggunakan AI, otomatis gambar itu bisa kita gunakan menjadi gambar yang di-create oleh AI. Storyboard biasa digunakan untuk kebutuhan materi-materi konten berupa video, presentasi atau infografis, modul, atau animasi-animasi film. Nah, gimana itu langkahnya kan? Langkahnya gimana? Yang kita perlu pahami adalah pertama, kita buat yang namanya wireframe atau sketch di tiap adegan. Tadi kan contohnya nih, ada seorang wanita jalan, kamera bergerak, mulai dari mengambil gambar dari belakang, geser, dia itu eh, wide zoom, itu langsung geser ke depan. Terus dari situ tambahkan teks dan dialog. Jadi ada catatan gimana itu nanti tulisannya itu ditampilkan. Ada alur transisi gimana adegan itu beralih satu ke yang lainnya. Nah, terus langkah membuat storyboardnya gimana? Contoh format storyboard. Di situ ada 6 nih contoh. Gambar seorang pengusaha frustasi penjualannya rendah yang tadi. Terus Dina mencari solusinya sampai dia menemukan CTA-nya. Nah, dari situ di narasinya, Dina merasa kesulitan mendapatkan pelanggan. Dia mulai mencari cara meningkatkan visibility-nya. Gimana produknya itu muncul di Google kan gitu. Strategi kontennya gimana dia itu pengen menarik perhatian audiens. Kita buat nih personanya gimana. Setelah itu menerapkan teknik SEO. Sampai dia itu berpikir gimana itu nanti dia bisa berinteraksi dengan konsumen atau audiens.
Oke, kita awali dengan langkah membuat storyboard. Ada tools yang bisa kita gunakan storyboard, ada Canva, ada Miro storyboard, ada PowerPoint. Nah, ini cuman nanti kita bisa menyusunnya itu menggunakan AI. Yang di sini saya contohkan adalah ChatGPT. Nah, toolsnya dari sini itu nanti kita untuk menyajikan di Canva-nya atau di storyboard-nya, ini adalah tools untuk pembuatan storyboard-nya. Periksa apakah storyboard itu selaras dengan storyline. Ini yang perlu dipahami. Maksudnya gimana sih gitu. Khawatirnya storyboard itu tidak relate dengan storyline yang udah kita buat. Ada alur logis yang menarik. Serta sebelum kita nanti produksi, itu kita cek dulu nih ke tim kita. Atau ke audien ini kita rencana kita mau pengen buat konten seperti ini nih. Dari ceritanya seperti ini, nanti kita minta feedback dari audien kira-kira pas enggak dan seterusnya. Yang tentunya kalau kita melibatkan audien, itu ada yang namanya reward terlebih dahulu. Kalau nggak ada reward, biasanya audien nggak mau juga, dia itu pengen storyboardnya itu mendapatkan feedback. Nah, ini adalah contoh kasus toko online skincare glow up. Ini nanti kita akan coba ya. Kita akan coba gimana yang mesti kita lakukan. Nah, yang ini kita akan melanjutkan Pak Joko yang jualan ini teman-teman, jualan jas hujan. Kita akan minta untuk dibuatkan template storyboardnya. Saya bisa membantu buatkan script versi vertikal TikTok Reel dengan alur visual. Oke, kita minta. Jadi karena ini nanti platformnya TikTok ataupun Reel, platformnya di Instagram, kita akan membuat. Oke. Akhirnya ketemu nih storyboardnya. Judulnya dulu cuma laku 3, sekarang tembus 25 per hari. Formatnya 9:16. Jadi ini wide vertical. Durasinya 60 detik. Scene pertama. Bisa dibaca ini. Kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan ya? Oke, scene pertamanya silakan bisa dibaca itu. Oke. Nah, sebentar saya ke belakang terlebih dahulu. Oke. Akhirnya ketemu. Scene pertama itu adalah bicara visualnya close up, ekspresi kecewa pemuda. Lihat notifikasi penjualan HP hanya terjual 3. Terus di teks layarnya 3 jas hujan per hari, capek promosi tapi sepi. Nah, ada sound FX, suara notifikasi marketplace. Dulu aku jualan jas hujan kualitas oke, tapi membelinya bisa dihitung. Scene kedua itu muncul juga. Ternyata mereka nggak cuma jualan barang, mereka jualan cerita. Split screen kompetitor upload konten estetik jas hujan, kok yang lain bisa rame ya gitu. Ada suara scroll effect, musik mulai naik beat. Scene ketiga, Arif mulai bikin video review jas hujan. Scene keempat, HP Arif penuh notifikasi, terjual 10, 15, 25, dan seterusnya. Sekarang bukan cuma jas hujan, aku jual gaya, aku jual solusi. Scene keempat, Arif pointing ke teks CTA sambil tersenyum. Mau jualan makin rame, ubah kontenmu, bangun ceritamu. Ceritakan jas hujanmu, laris bukan lagi mimpi. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Mulai sekarang bangun ceritamu, posting kontenmu hari ini. Oke. Kalau Anda mau, saya bisa bantu buatkan template story
storyboard grafisnya. Kita minta template storyboard grafisnya. Oke. Nah, ini masih Pak membuat. Ismanu interupsi. Ya, ya. Mau mengingatkan setengah jam lagi ya. Oke, siap. Nah, ini kita minta nih template storyboardnya gimana kan gitu. Kita nanti bisa memanfaatkan dari storyboard ini, itu kita bisa memanfaatkan bagaimana gambar ini nanti bisa kita buat bergerak. Caranya gimana? Nanti kita akan coba ya. Nah, nah, karena saat ini kalau kita menggunakan AI itu butuh waktu yang lumayan lama. Karena kenapa? Karena memakainya banyak. Karena memakainya banyak, gitu ya. Sekarang memakainya banyak. Sekarang kita buka Kling AI sambil menunggu ya. Sambil menunggu, terus ranking page, terus Hailuo AI. Oke. Ini saya sign in terlebih dahulu. Saya sign in untuk Hailuo AI. Terus Kling AI juga saya coba untuk sign in. Welcome to the Halo agent. Choose an agent template you love, briefly describe your idea, and we'll handle the rest. From small. Oke, sudah. Nah, oke. Kita nanti tunggu kontennya seperti apa. Will notify you when your image is ready. Oke, kita sembari juga buka Gemininya. Gemininya kita buka. Kita ketikkan seperti tadi. Nah, Anda sebagai expert dalam pembuatan storyboard. Oke. Nah, oke. Data dari sini kita coba kopikan, teman-teman. Kita kopikan ini. Oke. Pelajari storyboard berikut. Oke. Nah, oke, gambarnya belum selesai. Nah, ini kalau kita menggunakan Google Gemini, itu dia itu bisa juga langsung membuat videonya. Dia langsung bisa membuat videonya. Nah, videonya yang dimana video itu sebetulnya karena videonya itu nanti akan mencakup dari storyboard yang sudah kita buat. Kalau ini kita ada VPN, kita bisa menggunakan VO3. Jadi video yang ada audionya sekalian. Nih, langsung buat ada konten.
Kita akan buat berdasarkan data di atas, buatkan visualisasi gambar untuk scene ke-1. Kita minta skena scene 1 untuk visualisasinya. Nah, sebetulnya ini tidak hanya di ChatGPT bisa kita lakukan, bisa juga kita lakukan di Meta juga bisa. Di Meta juga bisa, teman-teman. Jadi di Meta itu juga bisa. Nah, ini. Oke. Dan di sini kita ketemu storyboard yang sudah kita buat, visualisasinya adalah seperti ini. Visualisasinya sudah seperti ini. Dulu aku jualan jas hujan, capek promosi. Nah, terus aku mulai ubah cara jualanku. Terus aku mulai ubah cara jualanku juga. Lalu jualanku udah mulai rame. Jualanku udah mulai rame. Oke. Nah, dari sini buatkan visualisasi. Sebentar. Visualisasinya, buatkan visualisasi. Nah, visualisasinya seperti ini, teman-teman. 3 jas hujan per hari, capek promosi tapi sepi. Nah, muncul visualisasinya. Di mana? Di Gemini lebih cepat prosesnya. Scene kedua, lanjutkan. Nah, kita minta untuk melanjutkan gambar scene yang kedua. Yang kedua, yang pertamanya tadi kan visualisasinya kan laku 3. Yang kedua, scroll terlihat terinspirasi teks layar, kok yang lain bisa rame. Nah, itu. Nah, scene kedua ini. Kok yang lain bisa rame ya gitu. Kok saya tidak. Terus lanjut yang ketiga. Lanjut yang ketiga. Oh, videonya keklik. Oh, ini tiba-tiba keyboard saya agak bermasalah, ini nggak bisa untuk ngetik. Nah, yang ketiga itu nanti membuat gambarnya, Bapak Ibu. Oh, di sini, sini. Nah, ini. Yang ketiga di sini. Scene yang ketiga. Dari sini kita lihat, ini tadi yang scene kedua, Bapak Ibu. Itu dia bicara selama ini ketika melihat konten orang lain, itu kok bisa rame, punya saya kok gak bisa rame, kan gitu ya. Nah, gambar ini akhirnya merepresentasikan dari adegan kedua dari rencana konten yang akan kita buat. Nah, itu. Terus visualisasi gambar yang ketiga itu yang kita lihat adalah ini tadi apa ini tadi? Scene yang ketiga. Arif mulai bikin video review jas hujan
Yang di situ pengambilan gambarnya reflektif, tahan air, dan modis saat dipakai naik motor. Nah, oke. Akhirnya dia contohkan jas hujannya itu memang jas hujan yang tahan air. Nah, akhirnya dia mulai melakukan review cara jualannya seperti apa. Jas hujannya windproof. Jadi dia itu di samping jas hujannya itu anti air juga anti angin juga gitu. Nah, ini dia ketemu kontennya kan menarik nih. Terus berikutnya kita minta nih scene yang keempat. Scene keempat itu yang kita minta itu apa? HP Arif dipenuhi notifikasi penjualan yang semula tadi 5 terjual 10, 15, 25. Wajahnya senang. Teks layar cuma butuh cerita yang tepat. Notifikasi penjualan. Nah, itu. Sekarang kita minta nih yang keempat. Minta yang keempat nih. Minta yang keempat, scene-nya itu yang kita minta itu adalah di HP-nya muncul banyak teks pemesanan. Nih, menarik kan? Jadi dia akhirnya jas hujannya laku, muncul notifikasi, wah mulai cuan dan seterusnya. Terus gimana kelimanya, scene kelimanya kan gitu. Akhirnya setelah itu dia menemukan formulasinya. Formulasinya kelima, ketemu formulasinya. Formulasinya akhirnya dia membuat konten yang ada CTA-nya. Akhirnya CTA-nya gini, mau jualan makin rame, ubah kontenmu, bangun ceritamu, ceritakan jas hujanmu laris bukan lagi mimpi. Nah, menarik kan? Akhirnya itu dia mampu untuk membuat konten yang di situ adegannya itu sudah divisualisasikan menggunakan Gemini. Nah, pertanyaannya, teman-teman itu menggunakan Gemini ini sudah pernah belum mencoba fitur seperti ini? Belum. Belum ya? Nah, ini bisa teman-teman nanti menggunakan fitur Gemini seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk membuat storyboardnya, nanti kira-kira gambarnya gimana dan seterusnya. Oke, jadi di situ kita bisa lakukan hal tersebut. Sekarang kita coba nih. Kita coba dengan masalah yang ada di slide tadi. Kita akan coba masalah yang ada di slide tadi. Contoh studi kasus untuk pembuatan konten skincare glow up. Skincare glow up. Oke. Kita akan buat contohnya. Kita akan buat contoh untuk skincare glow up. Kontennya seperti apa? Kita akan buat kontennya. Kita akan buat kontennya. Right?
dia lakukan analisa. Oke. Nah, kita akan buat dari contoh kasus berikut. Oke, kita buat. Saya tambahkan gambarnya. Slideshow. Oke. Lakukan analisa. Oke. Lanjutkan. Belum. Kita minta nih. Buat videonya dari toko skincare-nya ini tadi. Teman-teman. Oke. Buatkan analisa. Buatkan storyline dan storyboardnya. Ya, oke. Oke. Oh, sorry. Ini karena dokumennya di sini. Oke, latar belakang. Oke. Nah, misalkan di sini. Oke, buatkan storyline dan storyboardnya. Oke. Nah, oke. Nah, ini storyboardnya udah keluar juga, teman-teman. Storyboardnya juga udah keluar. Nah, storyboard ini saya akan minta untuk di. Nah, ini visualnya juga keluar. Oke, visualnya keluar. Coba ini VPN saya ada yang on nggak ya? Kita. Bapak, 10 menit Ya. lagi ya. Oh, 10 menit ya. Oh iya, kita belum sesi tanya jawab. Kita yang terakhir ini saya buatkan untuk videonya. Saya buatkan untuk videonya. Ini kita menggunakan Kling AI. Sorry. Kita menggunakan Free VPN. Kita cari yang Amerika. Oh, VPN saya. Oke, sudah ketemu. Kita coba buka Gemini. Gemini. Kita buka. Oh, di Spanyol belum support nih untuk VO3. Oke, buatkan videonya. Buatkan videonya berdasar data di atas. Oke, kita buat videonya. Oh,
Oke. Nah, sambil menunggu dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Ada beberapa contoh hasil dari Google VO3. Ada beberapa contoh. Ini contoh menggunakan Google VO3. Contoh menggunakan Kling AI. Nah, ini. Itu contoh kita menggunakan video Kling AI. Ada juga yang menggunakan VO3. Ini berupa summer market. Oke. Nah, contoh-contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kelas kita hari ini nanti untuk tugasnya saya bagikan besok ya. Yang perlu diketahui tugasnya itu membahas kaitannya dengan pembuatan storyboard dan pembuatan konten yang menarik. Jadi nanti kita bicara kaitannya dengan perencanaan konten. Nah, oke. Terima kasih Kak Siva. Saya kembalikan lagi kepada Kak Siva. Iya, baik semuanya. Oke. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Monggo. Bisa langsung tanya, bisa langsung open mic, enggak apa-apa. Di sini ada yang kita itu dulu Kling AI itu bisa dimanfaatkan untuk ini teman-teman. Bisa dimanfaatkan untuk membuat gambar atau objek itu bergerak. Cuman sekarang di Kling AI itu kayaknya juga eh koinnya udah nggak bisa nambah seperti dulu. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan ini. Jadi konten-konten terapi seperti ini itu hari ini lagi banyak diminati ASMR. Jadi konten terapi seperti ini lagi banyak dinikmati. Ini banyak diminati oleh para penikmat konten. Jadi ini konten ASMR itu konten yang dimana digunakan untuk terapi gitu ya. Nah, di Kling AI itu kita di sini ada kompetisi juga. Kompetisi untuk mendapatkan hadiah berupa 7.500 kredit.
Nah, ini karya-karya orang keren-keren. Jadi di sini ada kompetisi-kompetisi yang menarik. Bisa teman-teman ikuti. Nah, ini. Jadi kalau kita itu rutin membuat konten di Kling AI, itu kredit kita itu bisa unlimited, teman-teman. Nah, ini ASMR juga ini. Terapi. Nah, ini. Dan enaknya di Kling AI itu kita itu bisa melakukan recreate ya. Kita bisa melakukan recreate. Kita coba recreate ya. First person view, slow, play kamera, follow bird. Nah, ini. Nah, GoPro style action. Oke. Kita buat. Kita buat. Nah, ini udah mulai bekerja ini. Nah, ini tadi kita udah ngebuat, kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa, gitu. Nih, ini saya sedang membuat tadi, video tadi. Ini masih proses. Ini dulu yang video pernah saya buat juga. Nih, di Klik AI itu bisa kita manfaatkan untuk membuat konten-konten yang menarik, teman-teman. Nah, ini nanti hasilnya akan saya share di grup ya. Akan saya share di grup gimana hasilnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugas akan saya sampaikan besok. Terus kalaupun ada yang ditanyakan, saya akan membalas langsung di kolom chat ya. Seperti itu. Terima kasih Kak Siva. Saya kembalikan ke Kak Siva untuk menutup pertemuan kita hari ini. Monggo Kak Siva. Oke. Oke, terima kasih Kak Siva. Mungkin Kak Siva tadi jaringannya trouble ya. Teman-teman, terima kasih ya. Kelas saya akhiri hari ini. Untuk tugasnya saya bagikan besok. Saya akhiri bila ada kata salah ucap, saya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Coach. wabarakatuh. Oke, thank you, thank you. Saya akhiri ya, saya close ya. Ya.